Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 11 episode 22. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah memberikan kitab suci penghancuran besar pada Lindong, sekarang roh dari tablet batu kini berkata, kitab suci penghancuran besar secara pribadi dibuat olehku sejak lama. Setelah kamu bisa menguasai keterampilan ini, maka 1000 mil dari tempatmu berdiri akan benar-benar menjadi sangat sunyi, dan kekuatan hidup dalam ribuan mil itu akan segera berkumpul menjadi satu di dalam tubuhmu, dan kekuatannya akan cukup untuk bisa menghancurkan langit dan bumi. Dan selanjutnya, sepertinya kamu juga telah menguasai seni bela diri yang ditinggalkan oleh Kaisar Sunyi yang hebat. Hal itu mungkin hanya seni bela diri jiwa tingkat tinggi. Namun setelah kamu berhasil menguasai kitab suci penghancuran besar, karena mereka saling melengkapi, maka kekuatan dari seni bela diri itu akan menjadi berlipat ganda. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong pun cukup tercengang. Dan segera setelah itu, kebahagiaan kini telah muncul di raut wajahnya. Karena ini adalah hadiah yang jauh melebihi harapan dari Lindong. Karena tampaknya orang yang disebut dengan Kaisar Sunyi yang hebat memiliki semacam hubungan luar biasa dengan roh tablet ini. Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan kemudian melihat tulisan kuno yang melayang di sekitar tubuhnya. Dia bisa merasakan informasi yang samar-samar terkandung di dalam tulisan itu. Karena Lindong pada saat ini merasa bahwa sepertinya kitab suci penghancuran besar itu adalah seni bela diri tingkat surga. Yang disebut dengan seni bela diri tingkat surga itu adalah sebuah seni bela diri yang mampu memanipulasi energi dari dunia. Misalnya, kitab suci penghancuran besar yang mampu membawa kehancuran di sebuah negeri. Hal itu bisa memanfaatkan kekuatan hidupnya, dan kekuatan itu tidak terukur. Dengan hal itu, Lindong akan bisa mendapatkan sebuah kemenangan, bahkan jika dirinya melakukan pertempuran dengan lawan yang lebih kuat. Dan jika seni bela diri ini ditempatkan di antara sekte super wilayah Swan Timur, maka hal ini akan dianggap sebagai seni bela diri yang bisa menekan semua sekte super. Dan menurut penilaian dari Lindong saat ini, di antara banyaknya seni bela diri yang dia miliki, hanya transformasi tubuh naga hijau surgawi yang dia peroleh dari Raja Naga Kingxi yang bisa mencapai tahap seni bela diri tingkat surga. Dan jika ditambah dengan kitab suci penghancuran besar, maka pada saat ini Lindong secara otomatis akan memiliki 2 seni bela diri tingkat surga. Tidak lama kemudian roh dari tablet batu mulai memberikan Lindong penjelasan dengan cukup jelas. Esensi sebenarnya dari kitab suci penghancuran besar terletak pada kata kehancuran. Dan dalam terobosan sebelumnya, kamu telah menunjukkan bahwa sepertinya kamu memiliki pemahaman yang mendalam tentang sebuah kehancuran. Kehancuran mungkin memang sunyi, tapi hal itu tidak melucuti semua makhluk hidup dari kekuatan hidup mereka. Dalam siklus kehidupan semua makhluk hidup, kehancuran hanya mengumpulkan kekuatan hidup mereka sampai tiba saatnya untuk mereka kembali hidup di tanah yang baru. Lindong pada saat ini mencatat dengan cermat semua informasi yang telah diberikan oleh roh tablet. Dan kemudian Lindong pun berkata dengan lembut, "Terima kasih banyak tetua atas bimbingan Anda." Dan roh tablet itu kini mengatakan, "Aku melihat bahwa kamu telah memahami prinsip-prinsip ini, tapi itu tidak bisa dianggap sebagai pedoman. Penguasaan dari kitab suci penghancuran besar di masa depan masih akan bergantung pada kemampuanmu sendiri." Lindong pun segera membungkuk hormat pada roh tablet sebelum pada akhirnya dia mengambil posisi untuk duduk bersila. Dan pada saat ini Lindong pun menarik nafas dalam-dalam karena dia merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Setelah itu, wajah dari Lindong berangsur-angsur kembali menjadi tenang. Pada saat Lindong terfokus, tiba-tiba saja tulisan kuno yang besar yang melayang di sekitar tubuhnya kini segera melesat dan masuk ke dalam kepala Lindong. Hal ini membuat tubuh Lindong bergetar dengan hebat, karena Lindong bisa merasakan serangkaian informasi kuno yang samar-samar kini telah memasuki pikirannya.
Bahkan dengan kekuatannya pada saat ini, informasi yang tidak terbatas itu telah membuat Lindong menjadi sangat pusing. Sampai-sampai ekspresi yang cukup kesakitan kini telah muncul di wajah Lindong. Sambil menahan rasa sakitnya, Lindong pun berkonsentrasi penuh untuk bisa menyerap semua informasi yang telah dimasukkan ke dalam pikirannya. Meskipun Lindong pada saat ini telah memperoleh seni bela diri yang kuat di dalam kitab suci penghancuran besar, tapi hal itu bukanlah sesuatu yang mudah dikuasai. Dan hal ini tidak sedikit pun membuat Lindong memiliki rasa takut. Dia tetap bertahan melewati tahap yang paling sulit, karena Lindong tidak akan pernah melepaskan apa yang sudah dia dapatkan. Setelah beberapa saat, Lindong pun masih terlihat duduk dengan tenang, dan seiring berjalannya waktu, kini cahaya kuning kuno dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Di bawah iluminasi dari cahaya, kini batu tempat Lindong duduk diam-diam telah hancur, dan roh tablet yang mengamati setiap gerakan dari Lindong, dia pun berbicara dengan suara yang cukup dalam dan kuno. Aku harap tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada orang yang aku pilih kali ini, karena waktuku tidak tersisa banyak. Setelah roh tablet batu itu menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba saja garis hitam di dasar tablet batu kini telah mulai bergoyang, dan sebuah tawa yang tidak jelas yang juga memekakkan telinga kini telah terdengar. Dan setelah itu, sesuatu yang tidak dikenal kini telah berkata, tablet kesunyian besar, kamu masih belum menyerah setelah bertahun-tahun. Sekali lagi, kamu menaruh harapanmu pada bocah ini ya. Mendengar hal itu, roh dari tablet batu pun tersenyum tipis dan dia menjawabnya, kamu jangan senang dulu. Dia memiliki batu simbol yang melahap, dan karenanya dia memiliki peluang yang tinggi untuk bisa memiliki banyak batu simbol. Selama dia bisa membawakan diriku ini 2 batu simbol, maka aku akan bisa melenyapkanmu sepenuhnya. Mendengar kata-kata ini, entitas yang tidak dikenal pun menjawabnya, kamu pikir semua orang seperti tuanmu itu? Namun, bahkan seseorang yang sekuat tuanmu saja pada akhirnya telah jatuh. Siapa lagi yang bisa menghentikan kita di dunia ini? Roh dari tablet batu hanya tersenyum, dan kemudian dia menjawabnya, kita lihat siapa yang akan kalah. Setelah mengatakan hal itu, pancaran energi dari lembekan batu kini kembali melonjak, dan kemudian hal itu segera menekan garis hitam untuk kembali ke dalam tanah. Setelah melakukan tekanan ini, roh dari tablet batu diam-diam menatap ke arah Lindong, dan tiba-tiba saja seberkas cahaya kini telah melesat keluar dan kemudian menelan seluruh tubuh Lindong. Setelah itu, jejak cahaya kuning yang kuno sebenarnya telah meresap ke dalam tubuh Lindong saat ini. Dan di bawah perembesan cahaya kuning kuno itu, permukaan tubuh Lindong mulai dikelilingi dengan aura kehancuran. Dan pada saat ini, rasa sakit di wajah Lindong sebenarnya telah mulai berkurang. Pada akhirnya, hal itu telah menghilang sepenuhnya, dan tiba-tiba saja roh dari tablet batu kini berkata, Lindong, hanya ini yang bisa aku bantu. Aku harap kamu bisa menyelesaikan transaksi yang telah kamu buat denganku. Jika tidak, maka seluruh makhluk hidup di dunia ini akan mati. Cerita pun berlanjut setengah bulan kemudian, dan selama setengah bulan ini, sekte Dao sebenarnya telah benar-benar menjadi ramai, karena pada saat ini, Lindong yang mereka pikir akan gagal, tubuhnya sekarang malah diselimuti oleh cahaya yang dipancarkan oleh tablet batu kesunyian besar, dan hal itu memiliki kekuatan tolak yang sangat kuat. Bahkan mustahil bagi orang-orang seperti Patua Chen-Chen dan juga yang lainnya untuk mendekati Lindong saat ini. Dengan tambahan waktu setengah bulan, maka seluruh total waktu yang digunakan oleh Lindong di dalam tablet batu kesunyian besar adalah 2 bulan penuh. Dan pada saat ini, tidak diragukan lagi, Aula Sunyi telah menjadi tempat yang paling ramai di sekte Dao. Bahkan 4 pimpinan dari seluruh aula
dan beberapa tetua yang mengasingkan diri kini telah mengungkapkan diri mereka dan menunggu di tempat ini. Dan di area langit, Jiang Hao, Pang Tong, dan dua senior lainnya yang sebelumnya gagal memahami kitab suci penghancuran besar, mereka telah terbangun dan selama ini mereka berjaga-jaga sambil memperhatikan Lindong yang masih berada di depan tablet batu. Ekspresi di wajah Jiang Hao, Pang Tong, dan dua senior lainnya kini terlihat cukup rumit karena tidak ada satupun dari mereka yang percaya bahwa Lindong yang sebenarnya bergabung dengan sekte Dao belum lama akan menjadi orang pertama dalam 100 tahun yang berhasil memahami kitab suci penghancuran besar. Dan beberapa orang mungkin menganggap pencapaian Lindong akhir-akhir ini adalah sebuah prestasi yang kecil. Namun setelah mereka melihat apa yang terjadi, tidak ada satupun dari mereka yang mencoba mengolok-olok Lindong. Karena Lindong sekarang telah benar-benar memecahkan rekor yang telah dibuat oleh senior Zhou Tong. Semua murid dari Aula Sunyi pada saat ini tersenyum setiap kali mereka melihat murid-murid dari 3 aula yang lainnya. Dan sekarang murid-murid dari Aula Sunyi telah mendapatkan kepercayaan diri mereka kembali yang selama ini telah menghilang. Bahkan pada saat ini, para murid dari Aula Langit tidak lagi mengungkapkan rasa superioritas mereka atas kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh murid-murid dari Aula Sunyi. Itu karena mereka semua mengerti bahwa Lindong yang telah berhasil memahami kitab suci penghancuran besar akan membuat kompetisi aula menjadi jauh lebih menarik. Dan menurut mereka semua, meskipun Lindong pada saat ini masih memiliki celah kekuatan dengan Ying Xiaoxiao, tapi ditambah dengan kekuatan dari kitab suci penghancuran besar, kemungkinan Lindong akan bisa mengimbangi Ying Xiaoxiao. Dan tampaknya pertempuran yang epik akan terjadi di kompetisi aula kali ini. Di tempat lain, Ying Huan-Huan sekarang telah tersenyum ketika dia melihat ke arah Lindong, dan kemudian dia berkata, "Lindong, sepertinya kamu benar-benar menunjukkan tanda untuk berhasil, dan kompetisi aula ini pasti akan semakin seru. Tapi kamu juga harus berhati-hati dengan kakakku." Ketika mendengar kata-kata ini, Ying Xiaoxiao yang ada di samping Huan-Huan segera meliriknya, kemudian mengatakan, "Huan-Huan, tadi kamu tampak sedih ketika Lindong menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Tapi sekarang, saat dia menunjukkan tanda keberhasilan, kamu mengucapkan kata-kata itu. Apakah kamu berniat untuk menghiburku?" Mendengar kata-kata dari kakaknya, Huan-Huan pun kemudian berkata, "Tidak mungkin. Bahkan jika Lindong telah memahami kitab suci penghancuran besar, dia masih belum bisa untuk menjadi lawanmu." Mendengar ucapan dari Huan-Huan, Ying Xiaoxiao pun segera menggelengkan kepalanya. Matanya pada saat ini melihat pada Lindong, yang kemudian dia berkata, "Kamu mungkin salah kali ini." Dan sesaat kemudian, Ying Xiaoxiao menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Kemudian dia mengatakan, "Aku benar-benar ingin melihat betapa hebatnya kitab suci penghancuran besar. Dan hasilnya sebentar lagi akan segera terungkap." Setelah mendengar kata-kata dari kakaknya itu, Ying Huan-Huan sedikit terkejut. Dan pada saat ini, pancaran di tablet batu kesunyian besar secara perlahan telah meredup. Dan Lindong yang tubuhnya diselimuti oleh cahaya kini telah muncul di hadapan mata semua orang. Karena pada saat ini semua orang sebenarnya sedang menunggu kejadian 2 bulan lagi, yaitu kompetisi aula. Apakah Lindong akan berhasil menjadi pemenang atau tidak? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pada saat ini Lindong telah benar-benar keluar dari ruang dimensi tablet batu kesunyian besar? Dan apakah dia akan memamerkan kekuatannya pada semua orang? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.